Jadi buat yang belum tahu, gua di sini punya keyboard HE MX RSKey ME75 yang gua beli dan review 3 bulan lalu. Nah, gua nggak nyangka dari video gue yang kemarin itu dapat feedback yang banyak banget dari kalian. Jadi makasih banget ya. Nah, terus di sini gua mau kasih tahu yang perlu kalian ketahui tentang keyboard HE sendiri, bagaimana performanya, dan sekarang setelah 3 bulan gimana keyboardnya. Ini keyboard gue ya. Nah, terus apakah rekomendasi dibeli atau enggak? Nah, yang pertama mulai dari pros dulu. Nah, di sini yang kalian ketahui dari keyboard HE itu ya fitur-fiturnya ya. Dari fitur rapid triggernya sama 0,1 mm travel distance-nya ya, gue nggak akan ngungkit itu. Tapi sekarang ya gue baru tahu ada keyboard HE 700.000 yang bisa lo dapetin. Itu namanya Z-Friend M68. Tapi jujur, walaupun 700.000, tapi kata gue itu kurang worth it. Soalnya built-in quality-nya itu kayak apa adanya. Jadi menurut gue budget keyboard yang terbagus saat ini ya tetap ya masih MX RSKey ME75 atau emang rebranding dari Aerox ND75. Bukan sponsor ya. Gue juga lupa nambahin, sebagian dari keyboard HE ya, itu ini poin plus juga buat keyboard HE, itu bisa diatur makronya. Kita bisa ngatur makro. Nah gini ya, kita bisa ngatur makro. Gue nggak tahu ya, ini karena merek gue kan MX Series ya, itu ada softwarenya. Kalau booting itu pasti jelas ada, terus kayak Noir ada, Sido ada, tapi gue kurang tahu buat kayak keyboard HE yang lain kayak Bridge atau Z-Friend. Soalnya gue kurang tahu juga mereka ada software atau enggak. Jadi mungkin ya sebagian besar keyboard HE itu bisa set makro juga. Ini kelebihan dibanding sama mechanical biasa. Oke, ini main topik dari video ini. Ini tuh hal ya menurut gue yang paling krusial banget ya dari kalian yang pengen pindah dari keyboard mechanical ke keyboard HE. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue, ini beberapa hal yang perlu ketahui tentang keyboard HE. Nah, bagi lo pada yang nyari sensasi buat ngetik, gue saranin ya jangan repot-repot buat beli keyboard HE. Ya menurut gue HE itu diperuntukkan buat ini ya gaming yang kompetitif. Jadi buat fast typing itu rentan banget ya, yang namanya nggak sengaja kepencet. Soalnya emang travel distance-nya itu saking kecilnya, nyentuh dikit itu udah ke register itu. Gua aja yang dari mechanical itu biasa dapat 100 bpm, tapi kalau pakai HE ini jadi turun. Soalnya emang sering nggak sengaja kepencet itu jadi 80 sampai 90. Tapi emang sekalian buat maksimalin akurasi sih. Nah, ini masalah common banget di lingkungan keyboard HE. Ya terutama yang baru beli ya, soalnya magnetnya itu dalam switchnya itu emang sangat sensitif. Apalagi kalau lu ngeset initial stroke-nya itu 0,1 mm. Nah itu yang sering banget ke trigger tanpa disentuh ya. Nah, untuk nyelesain masalah ini sih gue saranin tinggal naikin trigger stroke-nya aja. Naikin 0,3 sampai 0,5 mm tergantung preferensi. Hal penting lagi yang perlu kalian ketahui ya, nggak ada cadangan kabel yang support 8 kHz. Ini kalau kabel tembaganya nggak sengaja ketarik ya, kayak punya gua ini punya gua. Ini tuh kabel udah lama, cukup lama. Gue itu nggak sengaja keyboard gue ya. Gue kira gue udah unplug, tapi gue tarik, malah ininya agak loose ya di sini. Di sininya agak loose, jadi sekarang udah nggak bisa dipakai ini udah nggak bisa dipakai. Nah gue bingung ini tuh mau ganti pakai apa, soalnya pakai USB HP sendiri itu nggak bisa. USB Type C HP itu nggak bisa dipakai, soalnya itu cuma support sampai 1 kHz doang, nggak sampai 2K 4K aja nggak nyampe loh, bahkan 8K. Kemudian gue berpikir untuk beralih ya ke ini coil cable punyanya Noir. Ini tuh udah USB 3.0 yang gue rasa udah support 4K sendiri. Nah, ini kayaknya satu-satunya pengganti yang support 4K. Sisanya untuk 8K sendiri, selain kabel bawaan kalau udah rusak kalian nggak bisa ganti. Coba sekarang lu cari di aplikasi toko online lo, switch magnetic. Itu yang pasti yang keluar cuma satu, yaitu Gateron magnetic. Gue punya pertanyaan nih, gimana kalau lu keyboard lu itu pakai OTemu magnetic kayak Noir, Timeless atau Vortex Swift ya?
terus switch lu rusak dan lu itu mau ganti. Nah kalian itu ya udah terpaksa pasti bakal impor dari Amazon atau Alibaba ya, bakal impor dengan harga satunya itu loh, sangat fantastis ya. Jadi pastiin dulu keyboard kalian itu switchnya apa, terus kalian lihat dulu di toko-toko online kalian itu pengganti switchnya itu ada atau enggak. Kalau ada artinya gak apa-apa, gas aja beli keyboardnya. Tapi kalau nggak ada, nah itu bakal susah. Saranku jangan. Jadi ya kesimpulan yang bisa gue kasih ya balik lagi ke terserah kalian lah. Ini opini pribadi gue, memilih keyboard HE atau mechanical itu tergantung kepada pemakaian lagi. Kalau emang lu suka main game kompetitif ya kayak CS2, Valorant, Osu, OW, ini keyboard bakal ngebantu banget yang pasti. Terus rekomendasi gue kalau mau beli keyboard ini ya gue bagi jadi beberapa segmentasi. Segmen yang pertama, segmen yang di bawah 1 jutaan itu ada dua yang gue rekomendasikan, yaitu Ajas AK820 Max HE dan Zfriend M68. Kalau dibanding keduanya gue tetap milih Ajas sih dibanding Zfriend, karena emang dia itu lebih pre-build sama lifetime-nya harusnya kalau pre-build itu lebih lama. Terus kemudian ada mid budget range 1-2 juta. Ini gue rekomendasikan yang pertama dulu itu Sido C75. Terus yang kedua itu Neue Timeless, yang ketiga Yunzi RT75, dan yang terakhir banget ini baru MX RSQ ME75. Kenapa gue taruh di belakang ini keyboard gue sendiri, gue taruh di belakang? Gue jujur aja gue kurang merekomendasikan keyboard ini karena masalah merek. Balik lagi, trust pada merek itu penting, apalagi ini walaupun rebranding dari Aerox ND75, ini tuh di global ini masih ini ya dikit yang punya dan dikit yang review bahkan. Jadi gue kurang percaya aja, jujur aja. Kalau emang dibanding Neue jangan tanya lagi. Neue itu pasti lebih unggul lah daripada nih keyboard. Banyak juga yang nanya di kolom komentar gue yang sebelumnya milih MX RSQ atau Neue. Gue selalu jawab Neue yang pasti. Soalnya emang mulai dari build quality-nya sama brandnya itu udah trusted banget. Kemudian segmen yang ketiga ini segmen Sultan ya, yang di atas 2 juta. Itu jangan tanya lagi, pasti Wuting aja lah. Udah yang pasti pawannya aja. Langsung Wuting 60 HE atau Wuting 80 HP. Tetap ya kalau mau nyari keyboard itu pasti nyari cadangan switch-nya, biar misalkan kalau switch-nya itu emang rusak atau udah nggak bisa dipakai, biar bisa diganti. Pastiin dulu keyboardnya itu pakai switchnya apa, misalkan pakai Gateron magnetic itu udah ada di market. Tapi kalau masih pakai OTEMU magnetic itu emang agak susah. Tapi kecuali kalau kayak Neue gitu ya, Neue Timeless itu dapat switch cadangan sebanyak 2 atau 3 gitu, gue lupa. Itu masih oke lah, udah lumayan. Tapi kalau nggak ada cadangan switch dan itu pakai OTEMU magnetic misalkan ya, nggak ada cadangannya di market sekarang, itu jujur gue lebih milih untuk ini ya, lebih milih untuk yang ada cadangan switchnya. Emang soalnya kalau misalkan kamu bosen ya, bosen itu bisa ganti switch, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang ada kendala atau apa itu bisa langsung diganti. Itu hal-hal yang perlu kalian ketahui ya berdasarkan pengalaman gue open banget buat diskusi sama insight baru buat keyboard HE ini, soalnya masih jarang yang punya dan masih baru banget ini keyboard HE itu kan di market. Jadi tolong koreksi gue kalau gue ada yang salah. Kalau ada yang mau nambahin juga silahkan komen lain, nanya juga boleh, atau enggak add Discord gue juga nggak apa-apa. Kalau kita mau ngobrol atau nanya-nanya tentang keyboard gue ini, gue ada di Discord follow kok. Udah gitu aja.